Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma ra'au zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Maka ketika mereka orang-orang kafir itu melihat azab pada hari kiamat yang sudah dekat dengan mereka, wajah-wajah orang-orang kafir itu menjadi muram durja, dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulunya kalian minta. Ayat ini sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Pada ayat ke-25-nya, mereka orang-orang kafir berkata, kapan datangnya ancaman itu jika kamu orang-orang yang benar? Jadi orang-orang kafir Quraisy, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka pun menantang dan mengatakan, mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kapan datangnya kiamat? Kalau memang engkau ini benar atas kabar yang dihabarkan kepada kami. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan jawabannya. Qul, katakan ya Muhammad, innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin. Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu hanya ada pada Allah saja, dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan sejelas-jelasnya. Baru kemudian Allah mengatakan, falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Maka ketika mereka orang-orang kafir itu betul-betul melihat azab pada hari kiamat yang sudah mendekati mereka, maka wajah-wajah mereka menjadi muram durja. Wakila, dan dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Inilah azab yang dahulu kalian minta, itu sudah ada di hadapan kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa kiamat tidak mungkin terjadi kecuali hanya menimpa orang-orang kafir saja. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tidak akan merasakan kiamat pada tiupan sangkakala yang pertama. Dan ini bentuk kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Sekalipun keimanan mereka hanya sebiji dzarrah, mereka tidak akan merasakan kiamat. Karena sebelum datangnya kiamat besar itu, Allah Subhanahu wa taala kirim angin yang sangat sejuk, kemudian menerpa ketiak-ketiak orang-orang yang beriman walaupun hanya memiliki sebiji dzarrah, kemudian mencabut nyawa-nyawa mereka, sehingga tidak ada yang tersisa kecuali orang-orang kafir. Lalu kiamat yang akan menimpa orang-orang kafir itu kapan? Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innamal ilmu indallah." Kiamat itu tidak ada yang tahu kapan terjadinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita orang awam,
Sekelas Nabi SAW saja tidak tahu kapan kiamat. Sekelas malaikat Jibril saja tidak tahu kapan kiamat. Padahal dua makhluk ini adalah makhluk termulia. Jibril adalah malaikat yang paling mulia di antara para malaikat. Rasul kita Muhammad SAW manusia paling mulia dari seluruh manusia yang ada. Tapi dua makhluk yang mulia pada kaumnya ini tidak tahu kapan kiamat. Makanya Nabi SAW ketika bertanya kepada Jibril alaihi salam, ataupun ketika Nabi SAW diberikan pertanyaan oleh Jibril alaihi salam, kapan kiamat wahai Muhammad? Maka Nabi SAW mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Di mana orang yang ditanya tidak lebih paham daripada orang yang bertanya. Artinya aku dan engkau sama-sama tidak tahu kapan kiamat. Bukan berarti Rasul tidak tahu kapan kiamat, Jibril tidak tahu kapan kiamat. Kiamat sama sekali tidak ada. Bahkan kita harus beriman kiamat itu ada. Karena kiamat kecil saja setiap hari kita bisa saksikan. Kematian demi kematian itu artinya kiamat kecil. Kata Nabi SAW, "Idza mata ahadukum qamat qiyamatuh." Kalau meninggal salah seorang di antara kalian berarti telah tegak kiamat kepadanya. Artinya kiamat kecil ini setiap hari kita bisa saksikan. Kematian demi kematian manusia. Berarti kiamat besar juga akan terjadi. Tetapi kapan terjadinya kita wajib mengimani saja. Karena tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang-orang kafir, khususnya ketika turunnya ayat ini, orang-orang kafir Quraisy, mereka mempertanyakan soal ini kepada Nabi SAW tentang terjadinya kiamat. Setelah Nabi SAW menjelaskan dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran, tetap saja mereka ingkar. Mereka tidak yakin adanya kiamat. Makanya kemudian mereka mengatakan, mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kapan datangnya ancaman itu jika engkau orang benar wahai Muhammad? Maka Rasul mengatakan, kul innamal ilmu indallah. Peristiwa kiamat itu tidak ada yang tahu kejadiannya kecuali Allah. Innama wa innama ana nadhirum mubin. Saya ini hanya memperingatkan saja. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang penyesalan orang-orang kafir ketika betul-betul kiamat itu telah dekat kepada mereka. Kehancuran itu sudah dekat dengan mereka. Mereka pun baru menyesal. Berarti apa yang mereka minta itu menjadi sebuah kenyataan. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, falamma ra'auhu zulfatan. Maka ketika mereka betul-betul melihat azab pada hari kiamat sudah dekat dengan mereka, si'at wujuhul ladzina kafar. Maka orang-orang kafir wajah-wajah mereka menjadi muram durja. Di sinilah Allah katakan, wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Inilah azab yang dahulu kalian minta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maksudnya orang-orang kafir ini baru sadar bahwa hari kiamat sudah dekat dan azab akan segera menimpa kepada mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana kondisi wajah mereka kelak pada hari kiamat, di mana wajah-wajah mereka menjadi muram karena apa yang selama ini mereka anggap tidak akan terjadi, rupanya terjadi. Itulah yang kemudian juga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Di mana wajah-wajah orang kafir itu pada hari itu menjadi muram.
mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepada mereka malapetaka yang sangat besar kepada mereka. Dari sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang penyesalan yang hebat dari orang-orang kafir. Dilihat dari wajah-wajah mereka. Wajah mereka menjadi pucat, menjadi muram, dan tampak penyesalan dari wajahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah permulaan dari wajah-wajah mereka. Jadi saat mereka melihat azab sudah dekat dengan mereka, kiamat sudah akan datang kepada mereka, mulailah kemudian murung wajah mereka. Dan kelak pada hari kiamat, wajah-wajah mereka akan terhina dan dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Banyak pada hari kiamat muka-muka mereka tertunduk hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian sampai di situ? Tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menghitamkan wajah-wajah mereka. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, yauma taswaddu wujuh. Pada hari itu ada wajah-wajah yang hitam kelam. Itulah wajahnya orang-orang kafir. Kenapa? Karena wajah mereka akan dilahap api neraka. Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Wajah mereka akan dibakar api neraka dan mereka di dalam neraka dalam keadaan cacat dan tidak akan pernah sehat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu penyesalan apa yang akan dirasakan oleh orang-orang kafir itu? Karena orang-orang kafir itu kan mereka orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istidraj. Istidraj itu artinya makar Allah. Jadi orang-orang kafir itu tidak sadar ketika di dunia Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada mereka, memberikan harta banyak kepada mereka, memberikan usia yang panjang kepada mereka, diluaskan usahanya, dimudahkan rizkinya. Tapi mereka tidak sadar kalau itu istidraj bagi mereka. Istidraj itu Allah membiarkan mereka dalam kondisi kufur, sengaja memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat dan masuk ke dalam Islam. Tapi sebagian orang-orang kafir atau sebagian banyak orang-orang kafir tidak merasakan itu karena terlena dengan kehidupan dunia. Lah ketika kemudian mereka lalai, disitulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan Allah kepada mereka, kami datangkan siksa kepada mereka dengan tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang terlaknat. Mereka tidak sadar bahwa kalau seseorang itu kufur kepada Allah, kemudian mereka diwafatkan dalam posisi di atas kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya mereka adalah makhluk-makhluk yang dilaknat. Dan itu disyaratkan dalam surah Al-Baqarah 161. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu akan mendapatkan laknat Allah, laknat para malaikat Allah, dan laknat seluruh manusia ditimpakan kepada mereka. Itulah penyesalan yang mereka akan dapati ketika mereka diwafatkan dalam posisi kafir,
maka mereka menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika mereka makhluk yang dilaknat, berarti mereka dijauhkan daripada rahmat saat kematiannya. Orang-orang kafir itu akan dijauhkan dari rahmat saat kematiannya. Makanya dalam hadis yang panjang dari hadis Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, bagaimana Nabi SAW menggambarkan kematian orang kafir. Bagaimana Nabi menjelaskan kematian mereka. Kata Nabi SAW, wa innal abdal kafir, sesungguhnya hamba Allah yang kafir, idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah, jika menjelang berakhirnya kehidupan dunia dan menuju akhiratnya, nazala ilaihi minas sama malaikatun sudul wujuh, maka Allah akan turunkan dari langit malaikat yang berwajah buruk sekali kepada mereka. Inilah penyesalan yang mereka akan dapati pertama kali. Allah utus kepada mereka malaikat yang berwajah buruk, yang berwajah hitam kelam dan menakutkan. Cukup sampai di sini tidak, kata Rasul, ma'ahum masuh, dan sebagian mereka membawa kain yang sangat kumal, yang sangat kasar dan sangat busuk sekali. Karena kain kafan bagi mereka itu diambil dari neraka. Subhanallah. Pertama diturunkan malaikat yang sangat buruk, yang kedua dibawakan kain kafan dari neraka. Fayajlisuna minhu maddal basar, maka para malaikat itu duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Kemudian summa yaji'u malakul mauti, maka ketika itu didatangkan malaikat maut, hatta yajlisa inda ra'si, sampai malaikat maut ini duduk di dekat kepalanya. Kenapa dia duduk di dekat kepala? Karena kita tahu bahwa ruh itu keluar dari mulut. Jadi saat manusia akan dicabut itu, para malaikat pembantu malakul maut itu membantu mendorong ruh dari jari, jemari kaki dan tangan, didorong sampai ke tenggorokan. Saat ruh itu sampai di tenggorokan, disinilah tugas malakul maut untuk mencabutnya. Lah ketika kemudian malakul maut berada di kepalanya, kemudian ruh sudah ada di kerongkongannya. Ingat, kalau ruh sudah ada di kerongkongan, ikhwan, tidak akan ada yang selamat. Karena Allah yang mengatakan, hatta idza balagatit taraqi wa qila man raq, ketika ruh sampai di tenggorokan manusia, siapa yang mampu meruqyah dia, mengembalikan ruh ke dalam jasadnya? Tidak ada. Karena disitulah malakul maut sudah diberikan tugas oleh Allah untuk mencabut nyawanya, dan dia pun berteriak, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, wahai jiwa yang busuk, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadabi, keluarlah kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan kemarahannya. Apa kata Nabi SAW? Fatufarraqu fi jasadihi fayantazi'uha kama yantazi'us safud minas sufil mablul fayakhudhuha fa idza akhadaha lam yada'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta yaj'aluha fi tilkal masuh wa yakhruju minha ka'antani rihin jifatin wujidat ala ahli al-ardh. Subhanallah. Ketika malaikat maut ini memburuk-burukkan ruh orang ini, maka kemudian malaikat maut ini pun mencabut nyawanya, maka ruh itu pun bercerai-berai, terpisah dalam jasadnya. Malaikat maut pun mencabut ruh itu bagaikan dicabutnya besi yang bengkok yang ditancapkan kepada bulu wol, kemudian disiram dengan air. Anda bisa bayangkan, kalau ada pisau berbentuk cerulit, kemudian dipendamkan kepada kambing yang berbulu wol yang belum dicukur itu. Lihat, kambing wol itu kan bisa
2 jengkal terkadang bulunya tuh, terkadang gimbal-gimbal kan itu, dimasukkan ke dalam bulu itu. Kemudian setelah dimasukkan, kemudian disiram bulu itu sehingga nempel di pisau bengkok. Kemudian dicabut dengan cara paksa. Apa tidak merontokkan bulu-bulunya? Pasti merontokkan bulu-bulunya. Itulah yang terjadi, di mana orang-orang kafir saat dicabut roh itu akan merontokkan seluruh persendiannya, tulang-tulangnya. Dia akan merasakan sakit yang tidak ada yang tahu rasa sakitnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah ruh berada di tangan malakul maut, hanya sebentar saja di tangan malakul maut, langsung diambil oleh malaikat-malaikat pembantu malakul maut yang disebut dengan rusulul maut. Kemudian diletakkan di kain kafan yang diambil dari neraka. Tiba-tiba yang terjadi apa? Keluarlah bau busuk yang luar biasa yang tercium dari dalam kafan itu. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kemudian dia dibuntal dengan kain kafan yang mengeluarkan aroma busuk, maka Nabi SAW mengatakan, fayas'aduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal mala'ikah illa qalu ma hadha ar-ruhul khabith fayaquluna fulan ibnu fulan bi akbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Maka kemudian malaikat-malaikat yang lain mengangkat ruh itu. Maka tidaklah ruh yang sudah dibuntal kain kafan dari neraka ini lewat di salah satu malaikat dari malaikat-malaikat yang ada di langit. Semua malaikat mencaci maki ruh ini karena memiliki bau busuk yang luar biasa, dan mengatakan, ma hadzal ruhul khabith, ruh siapa yang busuk ini, ruh siapa yang bau ini? Maka sebagian malaikat mengatakan, itu ruhnya fulan ibnu fulan. Maka disebut nama yang paling buruk yang pernah diberi nama ia di dunia. Hatta yuntaha ila sama'i dunya, sampai kemudian ruh itu mendekati langit dunia. Ingat bahwa langit itu ada pintunya. Tidak sembarang orang bisa naik ke langit kecuali lewat pintunya. Was sama'i wat tariq, karena langit itu ada pintunya. Lah, tujuan malaikat ini mengangkat ruh ini supaya masuk ke langit pertama, kedua, dan begitu seterusnya. Tapi apa yang terjadi? Fala yuftahu lahu, tiba-tiba satu pintu langit pun tidak ada yang dibukakan kepadanya. Bahkan pintu-pintu langit ditutup dengan serapat-rapatnya. Dia tidak bisa dinaikkan ke langit. Disitulah Nabi SAW membaca ayat, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Di mana ruh-ruhnya orang-orang kafir tidak akan dibukakan kepada mereka pintu-pintu langit, bahkan mereka tidak akan dimasukkan ke dalam sorga sampai ada cerita unta masuk ke liang jauh. Ada unta masuk ke lubang jauh? Mustahil. Lubang jarum kecil, unta itu besar. Bagaimana cara masuknya? Artinya mustahil orang-orang kafir itu masuk ke dalam sorga. Jangan lagi dimasukkan ke dalam sorga, dinaikkan ke langit saja tidak bisa karena pintunya ditutup dengan serapat-rapatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu apa yang terjadi? Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat yang membawa ruh orang kafir yang berbau busuk itu, uktubu kitabahu fi sijjin fi ardi sufla. Catatan amalan orang ini letakkan di tempat yang paling rendah di bumi. Maka kemudian malaikat yang membuat catatan amal ini, dibawanya catatan ini ke lapisan bumi yang ada dalam bumi. Setiap lapisan menolak, tidak mau menerima catatan orang-orang kafir. Baik lapisan pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh, menolak lapisan-lapisan itu. Terpaksa diletakkan di bawah lapisan ketujuh. Itulah yang disebut dengan ardus sufla.
diletakkan di situ. Kemudian bagaimana nasib ruhnya? Kata Nabi SAW, fatutrahu ruhuhu tarhan. Kata Rasul, lemparkan saja ruhnya itu. Akhirnya yang terjadi apa? Ruh itu dilempar dari ketinggian. Bayangkan, jangan cerita dilempar dari mendekati langit pertama, antum jatuh dari ketinggian 10 meter, 20 meter saja, Anda bisa rasakan bagaimana rasanya. Nggak percaya, buat aja kayak gitu. Naik ke masjid ini, kemudian terjun payung, bebas gayanya gitu. Kira-kira terjadi gimana? Apa enggak remek semua badan kita? Ini dari ketinggian. Kayak orang terjun payung, kemudian payung dilepaskan gitu. Gimana rasanya? Makanya kemudian Nabi SAW menggambarkan dengan firman-Nya, "Wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahih." Siapapun yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka seolah-olah dia dilempar dari langit, kemudian disambar burung atau dihempas angin ke tempat yang jauh. Kemudian setelah ruh itu menyatu kembali dengan badannya, maka badan itu merasakan yang luar biasa dari sakit yang tidak ada yang tahu kecuali rasanya. Bayangkan, ruh ini jatuh dari ketinggian masuk ke dalam jasadnya. Kita tahu bahwa jasad ini merasakan apa yang dirasakan ruh. Karena selama manusia tidak ada ruhnya, antum mau tendang, antum mau gunting, antum mau gantung, antum mau nyayat, gak akan terasa, gak ada ruhnya. Lihat mayat itu, antum mau injak-injak, mau 1000 orang injak-injak dia pun dia tidak mungkin jerit-jerit. Kenapa? Karena tidak ada ruhnya. Coba ada ruhnya, diinjak-injak, jangan diinjak, ditempeleng saja kita menjerit kan. Apalagi sampai diinjak-injak, disayat-sayat gitu. Maka kita bisa bayangkan bagaimana rasa sakit badan ketika ruh baru saja dilempar dari ketinggian itu. Makanya kemudian Nabi mengatakan fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, maka ruhnya dikembalikan ke dalam jasad. Wa ya'tihi malakani fayujlisani, tiba-tiba 2 malaikat mungkar datang memaksa mendudukan dalam posisi sakit yang luar biasa, baru jatuh dari ketinggian. Tiba-tiba dia dibentak oleh Munkar dan Nakir dan mengatakan, "Man rabbuk?" Siapa Rabb? "Man rabbuk?" Siapa Rabb? Secara otomatis maka dia ketakutan. Sudah merasakan sakit yang belum hilang, tiba-tiba dibentak. Makanya dia hanya mengatakan, "Ha la adri." Aku tidak tahu dan aku tidak tahu. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir bertanya lagi, "Wa madinuk?" Apa agama? Dia pun sekali lagi mengatakan, "Ha la adri." Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Kemudian Munkar dan Nakir bertanya lagi, "Ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum?" Tahukah orang yang telah diutus kepada kalian? Maksudnya Rasulullah. Tapi sekali lagi dia mengatakan, "Ha la adri." Aku tidak tahu dan tidak tahu. Lihat bagaimana orang-orang kafir disiksa sedemikian rupa. Maka ketika kemudian dia terus mengatakan tidak tahu, fayunadi munadin minas sama, Allah kirim pemanggil dari langit, kemudian mengatakan, "Angkadzaba 'abdi, hambaku memang seorang pendusta." Kalau begitu, fafrishu lahu minan nar, bentangkan tikar dari neraka. Waftahu lahu baban minan nar, buka pintu-pintu neraka, kemudian masukkan hawa panas ke dalam kuburnya. Fayatihi min harriha wa sumumiha, masuklah angin yang panas dari neraka dan racun-racunnya. Wa yudayyaku alaihi qabru, tiba-tiba kuburnya disempitkan sesempit-sempitnya, sehingga kemudian menggencet orang ini hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai seluruh tulang belulangnya, persendiannya retak, lepas, patah. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi qabihus thiyab muntinur rihi, tiba-tiba setelah dia dalam posisi diazab sedemikian rupa, didatangkan laki-laki yang buruk rupa,
buruk pakaiannya, busuk baunya. Fayaqul, kemudian dia mengatakan, abshir billadhi yasu'uka hadha yaumuka alladhi kunta tu'ad. Bergembiralah, inilah hari yang sudah ditunggu-tunggu kepadamu, yang sudah dijanjikan kepadamu, yang kau minta bahwa tidak ada kiamat. Inilah hari yang kau minta, yang ku janjikan kepadamu. Fayaqul, maka dia mengatakan, man anta, siapa kamu? Kenapa engkau menakut-nakuti aku? Kemudian dia mengatakan, ana amalukal khabith, sayalah amal burukmu. Fayaqul, rabbi la tuqimis sa'ah, ya Rabb, jangan kau tegakkan kiamat. Di kuburan saja sudah tersiksa sedemikian rupa, macam mana kelak di neraka? Gambaran hadis ini, ikhwatu fillah, muliakan Allah Subhanahu wa taala, merupakan gambaran yang digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan penyesalan yang akan menimpa orang kafir. Itu di kuburan. Makanya orang-orang kafir itu saat di kuburan, mereka akan terus berteriak dan mengatakan, Rabbirji'uni, Rabbirji'uni, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Rabbirji'uni, kembalikan aku ke dunia. Tapi apalah kemudian teriakan-teriakan mereka, penyesalan-penyesalan mereka, guna tidak. Walaupun mereka mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin, ya Rabb, kalau engkau hidupkan aku sesaat saja ke dunia, tentu aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang baik. Dia minta 3 soalan kepada Allah. Pertama, dia berjanji akan bersedekah. Yang kedua, dia berjanji akan menjadi orang baik. Yang ketiga, berjanji akan menjadi ahli ibadah. Lalu apa penyesalan mereka? Apakah kemudian bermanfaat? Tidak. Orang kalau sudah masuk ke liang lahat, kemudian ganti alam dari alam dunia ke alam barzah, maka sudah terdindingi antara alam barzah dengan alam dunia. Allah mengatakan, wa min waraihi barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada dinding pemisah dan mereka tidak akan keluar sampai hari dibangkitkan. Itu yang disebut dengan alam barzah. Barzah itu artinya dinding yang memisahkan alam kubur dengan alam dunia. Makanya lihat bagaimana Allah menggambarkan Fir'aun ketika dia menghadapi kematian saat ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala, hatta idza adrakahul gharq, hingga bila Fir'aun itu hampir ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala, dia mengatakan, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Ya Rabb, aku beriman bahwa tidak ada Rabb yang berhak diibadahi melainkan Rabb yang dipercaya oleh Bani Israel. Fir'aun baru menyesal saat kematian. Kenapa dia menjadi orang kufur? Bahkan orang yang paling kufur, yang menganggap dirinya Tuhan selain Allah dan mengatakan, ana rabbukumul a'la. Tapi saat kematiannya, baru dia menyesal. Baru dia murung wajahnya. Dan dia pun berjanji akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengatakan, wa ana minal muslimin, aku akan menjadi orang Islam. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, al-an wa qad asaita qablu, sekarang aku akan beriman wahai Fir'aun, padahal sebelumnya engkau orang yang paling kafir. Sudah telat. Wa kunta minal mufsidin, karena engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini baru di kuburan, di mana wajah-wajah orang-orang kafir itu sudah tertunduk murang durja dan mereka merasa menyesal. Bagaimana kalau seandainya kemudian datang kiamat yang kedua, yang dimaksud dengan tiupan sangkakala yang kedua, terjadilah kebangkitan pada hari kiamat. Maka mereka pun betul-betul akan menyesal saat dibangkitkan, dan mereka mengatakan, ya wailana man ba'athana min marqadina. Duhai celaka, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur-tidur kami? Karena kita tahu bahwa dari tiupan sangkakala pertama ke tiupan ke sangkakala kedua, di sinilah terputus azab kubur. Jadi azab kubur itu terputus.
Lah jarak antara tiupan sangkakala pertama ke sangkakala kedua itu kan 40. Menurut riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi tidak dijelaskan apakah 40 hari, 40 bulan, 40 tahun, wallahu a'lam. Tapi di sini terhenti azab kubur. Sehingga orang-orang kafir yang tadinya diazab seumur hidup mereka menunggu kiamat dibangkitkan, setelah kiamat dibangkitkan mereka pun ditidurkan. Bukan mereka akan mendapatkan kesenangan, tidak, karena menunggu tiupan sangkakala kebangkitan. Ketika mereka sudah merasa tidak akan dibangunkan kembali, tiba-tiba dibangunkan kembali. Disitulah mereka mengatakan, ya wailana man ba'athana mim marqadina. Celaka kami, siapa yang membangkitkan kami dari tempat-tempat tidur kami? Maka Allah katakan, ma hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah ucapan para rasul itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka dibangkitkan, kemudian mereka dibangkitkan sesuai dengan kematian mereka. Kalau mereka mati bunuh diri, maka dibangkitkan seperti itu. Sehingga macam-macam manusia itu dibangkitkan. Ada yang ketika di dunia besar karena kesombongannya, tapi di akhirat dikecilkan seperti semut. Al-jaza min jinsil amal. Ada yang mereng jalan, ada yang kemudian buta matanya, sehingga dia mengatakan, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta, padahal dulu di dunia aku melihat? Maka Allah mengatakan, ya begitulah, aku bangkitkan engkau dalam keadaan buta karena semasa engkau hidup di dunia engkau melupakan aku. Sekarang aku lupakan engkau. Macam-macam manusia dibangkitkan, sampai pada waktunya ikhwatu fiddin, tiba-tiba Jahannam digeret oleh 70.000 malaikat. Digeret oleh 70.000 malaikat itu satu tali kekang. Padahal Jahannam itu memiliki 70.000 tali kekang. Setiap tali kekangnya digeret oleh 70.000 malaikat. Besar sekali Jahannam itu. Kemudian setelah digeret, malaikat berdiri bersab-sab mengelilingi orang-orang yang ada di padang mahsyar, seolah-olah mereka tidak mungkin lari dari tempat itu. Kemudian Allah memperlihatkan neraka. Belum masuk ke neraka, sudah diperlihatkan ke neraka. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Pada hari itu Jahannam didatangkan di hadapan mereka. Apa yang mereka katakan orang-orang kafir? Allah katakan, walau tara, dalam surah As-Sajdah Allah mengatakan dalam ayat 12, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqin. Dan alangkah ngerinya kata Allah, jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang kafir itu menundukkan kepala-kepala mereka, wajah-wajah mereka di hadapan Rabbnya dengan sangat terhina, wajah mereka sangat muram durja, menyesal. Kemudian mereka mengatakan, ya Rabb kami telah melihat. Sekarang mereka sudah melihat Jahannam di hadapan mereka, dan mendengar bagaimana gemuruh Jahannam. Karena di dunia itu kan mereka tidak pernah melihat neraka, tidak pernah melihat gemuruhnya, tidak pernah mendengar gemuruhnya Jahannam. Sehingga mereka tenang-tenang saja di dunia. Mereka pun masuk pada istidraj. Sengaja kemudian Allah mengulur-ulurkan kesenangan mereka. Mereka terlena dengan dunia. Sekarang mereka melihat dengan kepala mereka. Sehingga mereka mengatakan, Rabbana absarna, ya Allah kami sudah melihat Jahannam itu. Wa sami'na, kami sudah mendengar gemuruhnya. Farjina na'mal salihan, bisa enggak kau kembalikan kami ke dunia? Ya, mereka minta dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Na'mal salihan inna muqinun, kami akan betul-betul beramal saleh, dan kami sekarang yakin adanya neraka. Nah, di dunia kemana saja? Kenapa tidak yakin adanya neraka? Mereka pun mulai menyesal. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan, walau tara idh wuqifu 'alan nar. Dan jika kamu melihat ketika mereka dihadapkan ke dalam neraka,
Faqalu, mereka mengatakan, ya laitana nuraddu wa la nukadzib bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Mereka mengatakan, sekiranya kami dikembalikan ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Rabb kami, serta kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Lihat, mereka terus menyesal dan menyesal. Tapi apa gunanya mereka menyesal? Wajah mereka sudah muram, dan sementara mereka akan menghadapi wajah-wajah yang hitam karena kekafiran mereka, dan mereka akan dibakar di neraka. Ketika betul-betul Allah Subhanahu wa taala melemparkan ke neraka, apa yang terjadi? Mereka menjerit-jerit kesakitan. Wahum yastarihuna fiha. Mereka pun berteriak-teriak karena kesakitan. Kemudian mereka terus meminta kepada Allah, Rabbana akhrijna, ya Allah, keluarkan kami dari neraka, kembalikan kami ke dunia. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami akan berjanji beramal saleh. Memang kami dulu tidak pernah beramal saleh. Kami sekarang akan berjanji. Mungkin, mustahil. Makanya Allah katakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara. Dulu aku di dunia sudah memberikan usia yang panjang kepadamu. Kemanakan usia itu? Sekarang kau ingin balik ke dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya mereka pun minta syafaat. Yauma ya'ti ta'wiluhu wa yaqulu alladhina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq fahal lana min syufa'a. Fahal lana min syufa'a ya Rabb. Adakah yang bisa menolong kami? Tidak ada yang akan menolong orang-orang kafir. Sebab orang-orang kafir, mereka akan dimasukkan neraka dan akan dikekalkan di dalamnya, sampai mereka kemudian meminta kepada penjaga-penjaga neraka dan mengatakan, bisa enggak kalian keluarkan kami dari neraka? Tapi penjaga neraka mengatakan, ikhsa'u fiha la tukallim. Sudah, diam, jangan bicara, engkau akan kekal di dalam. Akhirnya kemudian mereka mencari pemimpin penjaga neraka. Siapa? Malaikat Malik. Itulah pemimpin neraka. Mereka datang kepada malaikat Malik dan mengatakan, ya Malik, liyaqdiya alaina rabbuk. Wahai Malik, mintalah kepada Allah, binasakan kami sajalah. Tidak usah kami hidup lagi, matikan saja kami di neraka. Tapi malaikat Malik mengatakan, qala innakum makithun. Oh, tidak bisa, kalian akan tetap seperti itu di neraka. Subhanallah. Sampai akhirnya jendela-jendela neraka itu ditampakkan jendela-jendela sorga, karena sorga neraka itu berhadap-hadapan, di mana penduduk sorga mampu dari jendelanya melihat penduduk neraka, dan penduduk neraka pun mampu melihat penduduk sorga. Disitulah kemudian penduduk neraka mengatakan, wa nada ashabun nar ashabal jannah. Berteriaklah penduduk neraka kepada penduduk sorga, an afidhu alaina minal mah au mimma razaqakumullah. Berikanlah untuk kami setetes air yang Allah berikan kepada kalian. Berikanlah makanan kepada kami yang Allah telah rizkikan kepada kalian. Tapi penduduk sorga malah mengejek penduduk neraka dan mengatakan, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Oh, sorry, Allah sudah mengharamkan untuk kalian, tidak bisa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana di sini gambaran penyesalan orang-orang kafir yang ketika di dunia mereka mengingkari tentang adanya kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat selanjutnya, qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Qul huwar rahman amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Katakan ya Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku ataupun mematikan orang-orang yang bersamaku, atau boleh jadi memberikan rahmat kepadaku atau kepada kami, maksudnya kami akan masuk surga, lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih? Katakan, dialah yang maha pengasih, kami beriman kepadanya dan kami bertawakal, maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan itu. Maksudnya di sini, keadaan kondisi Rasul di tengah-tengah orang kafir itu menjadikan orang kafir selamat dari azab, dan itu bentuk rahmat.
Jadi di antara rahmat kenapa diutusnya Rasul ke bumi itu bukan hanya bagi kita orang-orang Islam, tapi orang kafir juga mendapatkan rahmat. Apa rahmat bagi orang kafir? Kata Imam Ibnu Jarir, sebagaimana dinukilkan Imam Ibnu Katsir, bentuk rahmat diutusnya Rasul kepada orang kafir itu, mereka tidak diazab sebagaimana pendahulu mereka. Dahulu orang-orang yang kufur kepada nabinya, kaum Ad dilulantakkan, kaum Samud dihabiskan, kaum Nuh habis semuanya. Tapi dengan adanya Rasul di tengah-tengah orang kafir, tidak diazab seperti pendahulu mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup ayatnya, alam tara, gimana ayat selanjutnya? Tentang air ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in mahin." Katakan ya Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberi air yang mengalir. Artinya Allah berpindah kepada bab lain tentang kekuasaannya, bicara soal air. Kenapa bicara soal air? Karena air adalah sesuatu yang dihajatkan manusia. Tanpa air orang tidak hidup. Allah SWT mengatakan, kalau Allah tahan air itu, siapa yang bisa mendatangkan? Tidak ada. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kehidupan dengan adanya air ini.